Oke, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat datang di video presentasi saya kali ini. Untuk pada kali ini saya mempersempatkan untuk mempresentasikan materi pengujian pada minggu ke-9 pada mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Octavian Rizky dengan NIM digit terakhir 082 kelas SIC, dan di sini saya mendapatkan pada materi pengujian otomatisasi. Baik, langsung saja. Nah, apa itu pengujian otomatisasi? Yaitu pengujian otomatisasi itu adalah metode pengujian perangkat pengguna menggunakan alat otomatis untuk menjalankan skrip uji. Jadi tidak menggunakan intervensi dari manusia, melainkan menggunakan software. Nah, berbeda dari pengujian manual yang dilakukan secara langsung oleh manusia, jadi otomatisasi itu mengurangi keterlibatan manusia dan bisa menjadi lebih efisiensi dalam pengujian berulang. Nah, tujuannya bukan menggantikan manual testing sepenuhnya, tapi mempercepat proses dan meningkatkan ROI. Oke, yang di sini manfaat pengujian otomatisasi. Nah, di manfaat kali ini terdapat ada 70% lebih cepat dibandingkan pengujian manual. Ya, di sini menekankan peningkatan kecepatan eksekusi tes. Dan yang kedua, dapat diandalkan dalam hasil yang konsisten dan akurat. Otomatisasi yang menjalankan langkah yang sama persis setiap kali juga menghilangkan variabilitas manusia, seperti kelelahan, kesalahan ketik, atau lupa langkah. Dan ini bisa menghasilkan hasil yang konsisten dan akurasi yang sangat tinggi dalam hasil tes jika skripnya benar. Dan yang ketiga adalah menghemat waktu dan biaya, yaitu meskipun ada investasi awal untuk alat dan pembuatan skrip, tapi dalam jangka panjang otomatisasi menghemat waktu karena eksekusi cepat dan mengurangi kebutuhan tenaga manual untuk tes berulang. Nah, yang keempat adalah kecepatan tes yang lebih baik dalam menjalankan tes, yaitu mirip dengan poin pertama ya. Ini menegaskan lagi untuk keunggulan dalam hal output atau jumlah tes, hal throughput atau jumlah tes yang bisa dijalankan dalam periode waktu tertentu. Yang kelima adalah skrip pengujian yang dapat digunakan kembali. Skrip otomatisasi yang sudah dibuat bisa dijalankan berkali-kali, jadi bisa di reusability, jadi bisa digunakan terus-terusan. Misalnya untuk pengujian regresi yang pastinya setiap ada perubahan kode. Oke, next. Nah, jenis-jenis pengujian otomatisasi yaitu yang pertama ada smoke testing, yang dimana pengujian cepat pada fungsi paling dasar grid atau kritis untuk memastikan build stabil, memastikan bahwa build tersebut cukup stabil untuk melanjutkan pengujian yang lebih mendalam. Yang kedua ada unit dan integrasi. Jadi di sini ada unit testing yang menguji bagian kode terkecil, uji kode yang terkecil secara terisolasi, dan integration testing yaitu menguji interaksi antar beberapa unit atau modul yang digabungkan. Yang ketiga ada regresi and data driven, yang pastinya regression testing itu menguji ulang memastikan perubahan tidak merusak fungsi. Yang data driven itu pendekatan di mana uji itu dipisahkan dari logika skrip, memungkinkan suatu skrip itu dijalankan dengan banyak data yang berbeda. Selanjutnya ada keyword dan black box testing. Dan di sini ada keyword driven testing, itu pendekatan menulis tes menggunakan kata kunci yang mewakili aksi. Dan yang black box testing itu pengujian tanpa melihat kode internal, yaitu fokus pada input dan outputnya. Oke, next. Di sini ada mengapa sih perlu otomatisasi. Nah, ya, di sini ada satu, yaitu tidak perlu campur tangan manusia, yaitu bisa menekankan kemampuan otomatisasi itu untuk berjalan secara mandiri, memungkinkan eksekusi tes di luar jam kerja, dan memaksimalkan penggunaan waktu dan sumber daya. Yang di sini yang kedua ada sulit uji situs multibahasa secara manual, yang memberikan contoh kasus spesifik di mana otomatisasi sangat berguna. Ini juga menguji banyak bahasa secara manual sangat repetitif dan memakan waktu. Yang ketiga ada manual testing, yaitu
yang pastinya tuh sama dengan membosankan dan rawan kesalahan. Jadi menyoroti kelemahan pengujian manual pasti sangat membosankan dan mengurangi dan menyebabkan kesalahan manusia yang sering terjadi ulang. Jadi otomatisasi itu bisa menghasilkan output yang sangat konsisten. Selanjutnya ada kriteria kasus uji yang diotomatisasi. Oke, yang pertama ada yang cocok diotomatisasi, yaitu uji yang memiliki risiko tinggi. Di sini fitur bisnis kritis yang kegagalannya berdampak besar. Otomatisasi memastikan pemeriksaan yang konsisten. Dan yang kedua ada sering diulang, yaitu pengujian regresi adalah contoh utama. Semakin sering dijalankan, semakin besar manfaat otomatisasi. Yang ketiga membosankan atau sulit dilakukan manual. Tes yang melibatkan banyak data atau perhitungan yang kompleks itu atau langkah yang sangat repetitif itu yang bisa cocok untuk diotomatisasi. Di sini ada yang tidak cocok untuk diotomatisasi, yaitu seperti uji coba ad hoc, yang pengujian eksploratif yang tidak terstruktur dan bergantung pada intuisi penguji. Yang kedua adalah kasus yang sering berubah. Jika fitur atau UI masih dalam pengembangan atau sering berubah, biaya pemeliharaan skrip otomatisasi bisa lebih tinggi. Yang ketiga ada belum pernah diuji manual. Jadi sebelumnya harus divalidasi dahulu kasus ujinya secara manual terlebih dahulu untuk mengotomatiskannya dan memastikan mengotomatisasi hal yang lebih benar. Next. Nah, yang ke sini ada proses pengujian otomatisasi, yang dimana pemilihan alat uji, yaitu pemilihan alat yang kompatibel dengan teknologi aplikasi. Jadi di sini ada contohnya KTP yang tidak mendukung informatika. Jadi KTP tidak bisa digunakan untuk pengujian informatika aplikasi. Yang kedua adalah menentukan ruang lingkup otomatisasi, di mana menentukan cakupan area yang akan diuji, seperti fitur-fitur penting bagi bisnis, skenario yang dimiliki sejumlah besar data, fungsi umum di seluruh aplikasi, kelayakan teknis, dan lain-lain. Yang ketiga, perencanaan dan pengembangan skrip serta strategi otomatisasi. Itu alat otomatis seperti alat otomatis yang dipilih, desain kerangka dan fitur-fiturnya, otomatisasi dalam cakupan di luar cakupan, persiapan testbed otomatisasi, jadwal dan timeline pembuatan skrip dan eksekusi. Dan yang keempat, eksekusi skrip uji. Jadi skrip otomatisasi itu akan dijalankan di fase ini. Jadi skrip memerlukan input data. Setelah dijalankan, mereka bakal ngasih laporan pengujian terperinci. Eksekusi dapat dilakukan menggunakan alat otomatisasi secara langsung atau melalui alat manajemen tes. Yang kelima ada uji pendekatan pemeliharaan otomasi, untuk memastikan skrip tetap relevan di setiap rilis. Jadi dilakukan untuk menguji apakah fungsi-fungsi baru ditambahkan pada perangkat lunak, jadi bisa berfungsi yang baik atau tidak. Next, yaitu ada kerangka otomatisasi, yang dimana ada 4 ya, yaitu yang pertama ada kerangka otomatisasi berbasis data atau data driven framework, yang dimana memisahkan data uji dari logika skrip. Dan yang kedua ada data kerangka otomatisasi berbasis data kunci atau keyword driven framework, yang menggunakan kata kunci seperti login atau klik tombol yang didefinisikan dalam pustaka terpisah untuk mewakili tindakan pada aplikasi. Yang ketiga ada kerangka otomatisasi modular atau modular framework, yang memecah aplikasi menjadi modul-modul kecil. Jadi skrip ini yang keempat ada kerangka otomatisasi hybrid atau hybrid framework, yang dimana menggabungkan pendekatan dari 2 atau lebih framework lain. Next. Nah, jadi di sini ada memilih alat otomatisasi, yang dimana ada 5 ya, yaitu dukungan multiplatform, yang dimana jadi ada
apakah alat tersebut itu mendukung pengujian di berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac, Linux, browser atau perangkat yang relevan dengan aplikasi. Dan yang kedua adalah mudah digunakan dan debug, yang seberapa mudah alat tersebut dipelajari dan digunakan dalam tim. Dan yang ketiga kompatibel dengan berbagai framework, yang jadinya alat tersebut bisa terintegrasi dengan baik dengan framework pengujian atau development tools lain-lain yang digunakan dalam tim. Yang keempat, laporan uji lengkap, yaitu apakah alat menghasilkan laporan hasil tes itu bisa jelas, informatif, dan mudah dipahami. Yang kelima adalah lakukan proof of concept atau POC. Jadi sebelum mengadopsi alat secara menyeluruh, itu lakukan uji coba secara skala kecil. Jadi untuk memastikan alat tersebut benar-benar cocok untuk memenuhi kebutuhan teknis proyek. Oke, next. Nah, di sini ada contoh alat otomasi ya, yaitu contohnya yang bisa dijadikan ya, contohnya yaitu Selenium. Ya, jadi alat Selenium itu pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk pengujian regresi. Alat pengujian sumber terbuka yang menyediakan fasilitas pemutaran dan perekaman untuk pengujian regresi. Terdapat fitur-fiturnya, yaitu bisa memberikan kemampuan untuk mengekspor skrip rekaman dalam bahasa lain seperti Java, Ruby, RSpec, Python, C#, dan lain-lain. Yang kedua, dapat digunakan dengan kerangka kerja seperti JUnit and TestNG. Yang ketiga, dapat menjalankan beberapa tes sekaligus. Yang keempat, pelengkapan otomatis untuk Selenium perintah yang umum. Yang kelima, memberikan opsi yang untuk menegaskan judul setiap halaman. Yang keenam, mendukung file Selenium user extension JS. Dan yang ketujuh, memungkinkan untuk menyisip komentar di tengah skrip untuk pemahaman dan debugging yang lebih baik. Baik, sekian dari presentasi materi saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih telah menyimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.